Shalom, selamat pagi teman-teman Nadia. Gak kerasa ya, udah hari Minggu lagi. Dan itu saatnya kita untuk sekolah minggu. Luar biasa. Siapa di sini udah mandi? Nah, kalau belum mandi, jangan lupa ya habis ini mandi, terus juga makan. Jangan lupa cari kitab juga ya. Oke? Ya, sekarang kita akan bersama-sama belajar. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan bagi kami pada pagi hari ini. Pimpin dan sertai Tuhan supaya roh-Mu terus ada di dalam kami dan Engkau berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mas Valen, sekali lagi siapa? Shalom. Yeay. Ayo dong, semangat dong. Semangat. Nah, gitu dong, duduknya tegak. Luar biasa. Yuk, Mas Valen mau ajak teman-teman mengingat pelajaran minggu lalu nih. Siapa yang ingat judul pelajaran minggu lalu? Keren. Kalau yang ingat lupa. Oke, Mas Valen kasih tahu ya. Pelajaran minggu lalu itu berjudul Yusuf menghibur. Nah, mengapa begitu? Ada yang ingat nggak? Kalian kasih tahu sedikit ya. Jadi kemarin kita belajar dari satu tokoh yaitu Yusuf, seorang yang luar biasa. Meskipun ia dibuang, ia dijual oleh kakak-kakaknya, ia juga diasingkan, dibuang ke sumur teman-teman, terus akhirnya dibeli dan dijadikan budak. Namun pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya dan membuat dia menjadi penguasa di Mesir. Nah teman-teman, yang bisa kita teladani adalah keteguhan hati seorang Yusuf. Namun yang lebih penting adalah Yusuf mau memaafkan kakak-kakaknya, juga saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat pada dia. Wah, luar biasa sekali ya. Yusuf menghibur kakak-kakaknya yang kehilangan ayah mereka. Seperti Yusuf juga merasa sedih. Namun luar biasanya Yusuf kuat dan ia mau menghibur dan memaafkan kakak-kakaknya. Dan yang lebih penting adalah ia setia kepada Tuhan. Luar biasa teman-teman ya. Nah teman-teman, kita akan menaikkan satu pujian. Mari kita menaikkan lagu Allah Peduli. Nah, setelah menyanyi, siapa nih yang malah nambah lemes? Atau mana di sini yang tambah semangat? Semoga semua semangat ya. Ya, hari ini kita mau sama-sama baca pelajaran kita yang terambil dari Keluaran pasal 3
ayat yang pertama sampai yang ke-22. Yuk teman-teman dibuka. Mas Valen ulangi ya. Keluaran pasal yang pertama, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-22. Yuk kita buka semuanya. Kalau udah buka, Kak Valen membaca ini ayat yang ke-14, 13 dan 14 sambil lengkapnya. Oke, kita perhatikan ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Wah, tahu ya cerita tentang Musa ini? Nah, kita mau belajar sama-sama nih hari ini. Namun sebelumnya Kak Valen mau tanya nih, dari teman-teman pernah gak sih ngelihat api yang keluar dari semak-semak, tapi api itu tidak membakar semak-semak itu? Ada yang pernah? Kalau Kak Valen sendiri sih belum pernah. Mungkin ada yang pernah. Kalau ada yang pernah, cuci tangan. Belum pernah, sama kita ya. Nah teman-teman, anehnya lagi, apakah api yang keluar dari semak-semak dan tidak terbakar itu mungkin terjadi? Sesungguhnya tidak mungkin ya teman-teman, karena itu mustahil sekali. Karena apa yang terkenal api, apalagi rumput dan semak-semak biasa langsung terbakar. Namun ini tidak, luar biasa sekali ya. Ada apa gerangan? Ya kita mau sama-sama belajar ya hari ini. Nah teman-teman, diawali di pasal 3 ini dengan cerita tentang Musa yang mengembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya. Nah, Musa ini menggiring kambing dombanya ke seberang padang gurun sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Oke, kita ingat-ingat ya, gunung Allah, gunung Horeb, gunung yang didatangi Musa. Nah teman-teman, lalu tidak lama kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Lalu tampaklah semak duri itu menyala seperti yang Kak Valen tanya tadi. Namun tidak dimakan api, tidak terbakar juga. Nah teman-teman, lalu Musa berkata nih, katanya seperti ini, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Wah, Tuhan Yesus Musa heran ya teman-teman, mengapa tidak terbakar? Lalu tiba-tiba Allah berseru kepada Musa dan memanggil, Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, Tuhan Allah berfirman kepada Musa, jangan engkau dekat-dekat dengan tempat itu, karena tempat di mana Musa berdiri itu akan menjadi tanah yang kudus. Wah, luar biasa sekali Musa ya. Lalu Tuhan berfirman lagi, Aku lah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, terjadi percakapan antara Musa dan Allah teman-teman, hingga akhirnya Musa dipanggil oleh Allah dan diutus oleh Allah secara khusus melalui dirinya sendiri. Dan setelah Musa diutus oleh Allah, kita bisa melihat dan perhatikan ayat yang kita baca tadi 13-14. Lalu Musa itu bertanya, ya Allah, jika orang-orang Israel bertanya kepadaku, nama apa yang harus kusebut? Lalu firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Firman Allah atau Tuhan Allah kembali mengulang sekali lagi, Akulah Aku, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub teman-teman. Wah, kita tahu satu hal ya, bahwa Allah adalah Allah satu-satunya. Nah teman-teman, kita
kita belajar satu hal di sini ya, yaitu kita belajar Musa yang merendahkan dirinya sehingga ia dapat melihat Allah, juga Musa yang mau menerima panggilan Allah untuk diutus oleh Allah menjadi pemimpin bangsa Israel. Luar biasa sekali ya. Kalau kalian mau tidak diutus Allah, kalau kalian mau tidak bekerja untuk melayani Allah, semoga kalian mau ya, dengan apapun caranya. Nah teman-teman, hari ini kita belajar ya bahwa Tuhan Allah memakai siapa saja untuk menjadi alat kepunyaannya, untuk melayani Dia. Tidak terkecuali Musa, seorang pengembala kambing. Kalau Musa saja bisa, kenapa kalian tidak? Yuk sama-sama melayani. Nah teman-teman, kalau kita tadi sudah tahu bahwa Allah memakai siapa saja untuk melayani Dia, Kak Valen mau tanya nih sama teman-teman, apakah teman-teman mau melayani Tuhan juga? Ya, jika iya, Valen ada tugas nih teman-teman. Ya, tugas lagi. Tenang. Valen mau sebutin beberapa contoh. Nah, teman-teman pilih salah satu aja ya. Tulis di kertas atau ketik di grup WhatsApp ya teman-teman. Nah, Valen membaca ini teman-teman. Berkunjung yang pertama ya, kedua mengurus absensi, ketiga membereskan ruang kelas, keempat meraut pensil, kelima menelpon atau SMS teman yang tidak hadir, membuat alat peraga, menghapus papan tulis, menghitung persembahan, dan itulah teman-teman beberapa kegiatan yang teman-teman bisa pilih salah satu kegiatan mana yang mau teman-teman kerjakan, dan pastinya kegiatan itu menjadi berkat loh. Jadi itu ya tugas hari ini, bisa dipahami ya teman-teman. Jangan lupa pilih salah satu, lebih dari satu, wah itu lebih hebat lagi. Oke, nah kita mau baca nih ayat hafalan kita pada hari ini, diambil dari Keluaran 3 ayat 12a. Kita baca bersama-sama ya, Keluaran 3 ayat 12a. Beginilah firman Tuhan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Sekali lagi teman-teman ya, yuk melihat ke layar semua ya. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Wah bener. Semoga teman-teman benar ya, ulang sekali lagi ya. 1, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Keren, luar biasa. Nah teman-teman, itulah pelajaran kita hari ini. Juga ada satu tugas tadi, tulis aja apa yang teman-teman suka. Dan satu lagi Kak Farhan mengingatkan, jangan lupa untuk persembahan ya. Oke? Afal menutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelajaran hari ini. Hari ini kami juga belajar Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu. Dan kami mau Tuhan dipakai Engkau secara luar biasa, secara sederhana. Entah kami mau menolong teman, menelepon teman yang tidak masuk, menghapus papan tulis, membuat alat peraga untuk belajar, atau menyapu kelas. Kami mau melakukan itu Tuhan, karena itu yang kami suka dan kami mau melakukannya untuk Engkau. Pimpin dan serta aktivitas kami selanjutnya juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.